Oke, kesempatan kali ini kita kedatangan HP ya, HP Oppo A1K, HP yang lumayan sedikit lama ini. Ini kendalanya adalah touchscreen-nya tidak bisa ditekan. Jadi kita langsung eksekusi aja untuk melakukan penggantian LCD ya. Pertama-tama kita matikan dulu. Oh iya, nggak bisa dimatikan ya. Jadi kita langsung lepaskan saja untuk si apa namanya tray SIM card. Lalu kita akan lepas dia mulai dari sela-sela tray SIM card ini ya, untuk melakukan apa namanya pembongkaran terhadap backdoor. Sini saya pakai kuku aja. Wah. Oke, dia udah sedikit agak rapuh nih di bagian tray SIM cardnya, jadi agak sedikit bengkok. Tapi nanti kita lem. Tapi cuma bengkok aja sih, nggak patah. Oke, kita kesampingkan dulu untuk si apa namanya backdoornya. Selanjutnya kita akan bongkar baut-bautnya ya. Sini bautnya kecil-kecil, saya akan sedikit zoom dulu. Oke. Proses penggantian LCD-nya sebenarnya nggak terlalu lama ya. Yang lama biasanya itu karena proses lem ya, proses pengeleman. Namun kita di sini kerjakan dengan santai dan presisi ya, jadi nggak terburu-buru karena kondisi handphonenya juga ditinggal, dan ini masih LCD bawaan ya, masih LCD bawaan, belum pernah dibongkar sebelumnya. Saya akan pertama-tama sebelum melepas LCD, saya akan coba lepas pasang dulu untuk soket LCD-nya. Jika semoga aja bisa membaik ya, maksudnya bisa kembali berfungsi untuk touchscreen-nya. Oke, untuk ini masih ada segel ya. Kita usahakan segelnya itu di sini tuh dilepas pelan-pelan. Kalau misalnya nggak, tapi ini versi Oppo ya. Ya sudahlah, dirusak aja nggak apa-apa. Jadi nggak selamat segelnya. Karena untuk versi Oppo emang agak sedikit susah sih. Biasanya untuk yang muda itu Xiaomi, dia nggak ngerusak, bisa nggak ngerusak segel. Oke, kita lepas baterai dulu, lalu kita lepas soket, lalu kita akan coba pasang kembali. Kita akan coba nyalakan. Untuk menguji apakah touchscreen-nya masih aman, cuma karena soketnya doang ya. Kalau masih aman kan lumayan, usernya masih ori.
alhamdulillah. Kalau misalnya emang harus ganti, ya waktunya kita untuk ganti. Ternyata emang gak ada respon ya untuk touchscreen-nya. Jadi untuk eksekusinya kita akan lakukan penggantian LCD. Gak ada yang WA dari teman-teman teknisi. Oke, kita akan lepaskan semuanya yang terhubung ya, kabel anten. Lalu untuk mesin ada baut lagi nggak? Baterai ya, kita lepaskan dulu mesin-mesinnya. Oke, mesinnya lepas, si segel. Lalu untuk ini ya, apa namanya, mesin bawah kita juga bongkar juga mesin bawahnya. Jadi kita ambil framenya benar-benar full, hanya framenya aja ya. Baterai juga akan kita lepas. Meskipun sebenarnya bisa tanpa apa namanya, melepas semuanya ada aja. Tapi ini untuk bisa apa? Ada beberapa tipe HP yang tanpa perlu ngelepas semuanya ada. Tapi lebih baik kita lepas semuanya biar kita bisa leluasa membersihkan lem dan juga mengelemnya kembali agar nanti pengerjaannya itu rapih. Jadi nggak belepetan dan juga presisi gitu. Jadi nggak acak-acakan. Kalau pengerjaan santai dan rapih, insya Allah untuk kualitas ketahanannya itu bisa lebih baik daripada apa namanya, kita kejar buru-buru gitu, karena biasanya belepetan kalau buru-buru. Oke. Untuk lem di sini biasanya tuh ada ininya ya. Tapi untuk seri Oppo tuh jarang ada penarik lem-lemnya itu. Mereka biasanya dari sini nih. Ini lepas dulu, lalu ini juga lepas. Kita pakai thinner untuk melepas bagian ini, karena ini akan sedikit sulit ya kalau nggak pakai thinner atau cairan penghancur lem. Karena saya nggak ada cairan penghancur lem khusus ya, jadi saya pakainya thinner. Lagi pula untuk cairan penghancur lem itu untuk cara kerjanya kurang lebih sama kayak thinner sih. Oke, masih agak keras.
Jadi nggak terlalu bengkong-bengkong ya. Kalau ada orang nyabut tuh nyampe bengkok-bengkok gitu, ini nggak terlalu bengkok-bengkok dan hanya plastik ininya aja yang kena. Kita akan lepas plastik ini, nanti akan kita lem lagi, tapi mungkin hanya menggunakan double tip saja ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita akan sedikit panaskan untuk bagian di frame atas ya. Frame atas akan kita panaskan. Kita pakai blower, panasnya 350. Sorry, ini harusnya ada di atas itu ya. Lupa saya untuk si ininya di pinggirkan dulu. Sini saya punya tatakan kaca. Saya pakai kaca. Tatakan kaca. Kita gunakan pembuka yang tipis ya. Usahakan setipis mungkin. Pelan-pelan aja, santai. Walaupun ibaratnya ini LCD rusak ya, setidaknya kita tidak menambah rusak ya nanti pas dikembalikan ke customer. Untuk bawah, bagian terakhir aja bawah, biasanya itu bawah ada ininya, ada
Nah, untuk bawa lem bawaan dan lem bekas gantian itu agak sedikit berbeda ya. Lem bawaan tuh agak, kalau misalnya dia nggak lepas sendiri, lepasinnya susah. Tapi nggak tahu kenapa kalau bawaan tuh ada juga yang kadang dia lepas sendiri gitu. Oke. Ini adalah penampakan LCD-nya. Selanjutnya akan kita uji coba dulu untuk mesinnya. Untuk melakukan pengujian LCD ini akan kita pasangkan terakhir ya baterai ya, untuk soketnya ya. Ini kita akan pasangkan LCD, saya beli di online ya, mereknya LF. Sama nggak ya? Sama ding. Mereknya dari LF. Oke, untuk LCD-nya nyala ya. Coba kita matikan lampunya dulu. Untuk LCD-nya nyala, cuman karena problemnya adalah bukan LCD nyala atau tidak, tapi touchscreen-nya. Kita akan coba touchscreen-nya. Tapi ini karena berhubungan ada pin, jadi kita mungkin hanya akan mencoba pinnya aja ya. Geser-geser pin gitu loh, mencet-mencet pin, karena untuk pengujian kan harusnya seperti sentuh-sentuhannya itu segala macam itu kita harus uji, harus masuk ke menu dulu gitu. Kalau ada pinnya ya susah. Oke, pinnya udah bisa ditekan. Kan 3. Harus nunggu 10 detik ya. Oppo ini agak ribet untuk kalau pin, lupa pin. Kayaknya ini sering-sering kena pin ini dia. 3, 1, 2, hapus. Oke,
Untuk tombol pinnya sudah bisa kita lepaskan baterai, lepaskan LCD, lalu kita akan melakukan pembersihan pada lem depan ya. Ini kalau dari baru itu sebenarnya untuk melakukan pembersihan itu nggak terlalu sulit, karena emang sudah lemnya nggak terlalu bleber gitu. Oke, pakai kuas atau pakai ini aja, ikat gigi. Pakai sikat. Oke, dan untuk kondisi framenya sudah cukup bersih. Selanjutnya akan kita coba pasangkan ya. Maaf. Pertama di sini akan saya pasangi lakban anti panas. Ini ada beberapa
informasi tanggapan kalau ini sebenarnya harus dilepas, ada juga yang beranggapan ini tidak harus dilepas sebagai pelindung dan lain-lain. Tapi kalau pada prinsip dasarnya adalah ini kan sebuah lem ya, seharusnya ini dilepas nih, dilepas, ini juga lem dilepas, jadi dia bisa nempel ke belakang seperti pada bawaan aslinya, seperti ini aslinya. Tapi terkadang yang kalah itu di bagian atasnya sini, itu karena kejepit, ketekan atau apa, kita ganti, kita kasih apa namanya, solasi anti panas. Saya akan cari dulu. Oke, ini solasi anti panasnya. Pertama akan saya lepaskan dulu bagian ini deh, bagian ini ya. Nah, yang hitamnya ikut lepas nih. Ini seperti ini ya, ini space-nya disamakan lah kurang lebih. Lalu untuk atasnya akan saya kasih solasi anti panas. Ini kira-kira aja. Jadi seperti ini ya, lepaskan ininya. Ini apa buat produsen LCD ya. Ini kalau di belakang begini tuh usahakan kalian bisa yang lepas pasang lah. Ini kan karena ini mengganggu ketebalan juga harusnya ini. Ini kalau mengganggu ketebalan nantinya malah merusak ini juga apa namanya, tekanan ya. Jadi agak kelihatannya nggak presisi, nggak kurang tekan gitu, kurang tekan atau kurang ini karena ternyata ada yang mengganjal di sini. Jadi kalian kalau misalnya produksi LCD pakai lapisan apa ya sebelum ini tuh, sebelum label barcode ini, barcode produksi. Karena kalau kalian berbicara garansi, lagi pula nggak ada itu garansi setelah dipasang kan, semuanya
garansi LCD setelah dipasang itu kayaknya hoax deh. Kebanyakan seller juga nggak mau nerima garansiannya karena klaimnya yang rumit. Jadi daripada klaimnya rumit dan juga teknisi masangnya ribet, malah potensi rusak, mending nggak usah dipasang barcode ini, atau coba dipikirkan lagi untuk naruh barcode stiker itu yang mudah dilepas dan juga nggak terlalu tebal. Oke, ini saya tambah sedikit untuk lakban lakban anti panasnya di bagian atas. Ini dia masih kurang menempel ya. Oke, kita akan coba dulu ke tingkat kepresisian ya. Ini kalau misalnya ada yang kayak kurang presisi, nanti kita akan kikir-kikir. Oke, lumayan presisi. Sekarang kita akan pasangkan lem. Di sini saya pakai lem T7000 ya. Ini lem udah agak lumayan lama tapi masih awet banget. Kita akan lem di bagian frame atau di bagian LCD boleh. Kalau di bagian frame kalian harus sedikit hati-hati untuk tidak menutupi area sensor ya. Sedikit bleber tapi nggak apa-apa. Di sini berhubung alat jepitnya masih saya order, belum datang, jadi kita gunakan karet terlebih dahulu ya. Untuk pengujiannya lebih baik kita lakukan setelah kira-kira kering atau kira-kira
sudah bisa lepas ini aja, lepas karet, jadi biar langsung masang mesin daripada buru-buru nguji nantinya potensi statik ya, listrik statik dapat merusak komponen, bahkan dapat merusak LCD-nya. Atau jika kondisi LCD-nya sangat terlalu tertekan oleh karet dan kalian maksa untuk menguji segera gitu, itu juga potensi kapasitor pada mesin LCD atau pada fleksibel LCD itu beresiko mengalami masalah ya. Jadi lebih baik untuk menunggu kering sampai ya sampai kering lah, kira-kira sekitar setengah jam atau 1 jam, nanti akan kita lanjutkan kembali. Oke. Untuk area-area yang terlihat sedikit mangap, kita akan beri sedikit tebal ya untuk lemnya, dan juga nanti ada kita kasih ganjelan, misalnya untuk area sini kan ada sedikit mangap. Untuk saya sih ada penjepit ya, maka saya gunakan penjepit. Pakai penjepit kertas boleh, tapi kalau untuk menggunakan penjepit kertas nanti dilapisi aja. Ini penjepit ini nggak terlalu kuat tapi lumayan membantu. Ini sih area situ emang agak bahaya, jadi lebih baik pakai yang ini aja. Area atas tidak terlalu bahaya kalau kekencangan. Nah, kalau area bawah ini sangat bahaya, tapi ini jangan langsung ya, kita kasih lapisan misalnya ini. Seperti ini. Kita akan tunggu sekiranya kurang lebih sekitar ini saya kurang lebih sekitar setengah jam. Nanti saya pause dulu, kita akan lanjutkan lagi di setelah setengah jam kita lanjut rakit. Oke, saya rasa cukup ya. Sekarang kita bongkar untuk karet-karetnya. Lem-lemnya saya rasa cukup. Jadi selanjutnya tinggal kita pasang-pasangkan kembali untuk soket-soketnya dan juga fleksibelnya. Di luar lagi banyak ibu-ibu. Kalau record di siang hari emang rame ya, jadi abaikan aja backgroundnya. Background lagi backsound. Oke. Ini nggak disponsori sama Live Future, tapi kita pakai Live Future. Oke. Selanjutnya kita akan pasangkan mesin bawah terlebih dahulu.
Nah, sini dulu bisa, lalu ini enggak. Oke, lalu untuk sininya dia lewat atas. Ini agak sedikit berkeringat ya tangannya, sama sarung tangan anti statik juga masih dalam perjalanan, jadi biar nggak keringetan. Oke, untuk baterainya rencana sih mau tak pasangin itu lagi ya, tapi kayaknya nggak usah deh, langsung kesini aja. Ini masih agak sedikit menempel. Lalu mesin ya, oh ini aja dulu, mesin bawah dulu. Mesin bawah
Oke. Oke, soket. Kenapa kameranya nge-lag nih ya? Hasil recordnya ikut nge-lag enggak ya? Oke. Oke. Lalu apanya lagi? Ini dulu bisa nggak? Oke, ternyata ini nutupin baterai ya. Berarti harus baterainya dulu. Hmm.
Oke, semuanya sudah kita baut ya. Selanjutnya kita pasang case-nya, jadi kita yakin aja kalau ini tuh bisa ya. Kita yakin aja kalau ini tuh bisa dan aman. Ini karena efek perbaikan jadi plastiknya ya. Oke, setelah bisa, sudah terpasang presisi semua rapi, kita coba nyalakan. Oke, kita coba matikan lampunya biar agak jelas. Oke, kita akan coba dalam 17 detik. Dia ada apa namanya, waktu mundurnya loh, jadi nggak bisa mencet apa-apa. Yang penting kita mencet ada respon, berarti sudah aman ya. Masukkan kata sandi untuk meter ulang. Nah, bisa hapus, mana hapus, sebelah mana hapus, hapus. Terus bisa panggilan darurat. Nah, sudah bisa lagi. Oke, jadi intinya dia udah bisa ya. Oke, jadi untuk penggantian LCD Oppo A1K sudah selesai dan sukses. Nanti kita tinggal bersihkan bekas-bekas lemnya ini. Bekas-bekas lemnya dibersihkan, tapi jangan pakai thinner, karena kalau pakai thinner nanti lemnya rontok. Jadi dibersihkan begini aja, yang lebihnya biar dia nanti putus ya. Oke. Jadi cukup sekian saja dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap.